warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Kafidatul Rofiah dari Prodi PGSD semester 7 OPPJJ UT Semarang. Hari ini kita akan mengamati ekosistem darat. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat adalah sistem interaksi antara organisme hidup yang dinamakan biotik dan komponen lingkungan tidak hidup atau abiotik di permukaan tanah. Ini mencakup berbagai jenis habitat seperti hutan, padang rumput, gunung, dan pegunungan. Nah, ekosistem darat ada dua, ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami adalah ekosistem komunitas biologis yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia. Di sini contohnya adalah taman sekolah. Di sini nanti komponen biotiknya ada tumbuhan, pohon, semak, bunga, dan rumput, hewan, burung, kupu-kupu, serangga, mikroorganismenya, bakteri, jamur, dan organisme kecil yang hidup di tanah atau pada tanaman. Untuk komponen abiotiknya, tanah, air, cahaya, dan suhu. Suhu saat ini ada di 32 derajat, di mana cuaca sangat terik dan udaranya semilir, cahaya matahari juga sangat terik, air ada berupa kolam. Nah, kita akan amati apa saja yang ada di taman ini, biotik maupun abiotik. Terima kasih. Sekolah kita menemui komponen biotik seperti bunga tapak dara, lalu semak-semak dan rumputan, daun dewa, ini adalah daun dewa, tanaman bunga asoka Jepang merah, lalu bunga kamboja. Kita juga menemukan pohon mangga yang sudah menjulang tinggi. Kita juga menemukan pohon jambu air yang sedang berbunga dan berbuah. Di taman kita juga menemukan semut rangrang yang menempel di daun pohon nangka. Ini merupakan komponen biotik berupa hewan. Kita juga menemukan komponen biotik lainnya, yaitu berupa cacing di dalam pot. Kita juga menemukan kupu-kupu yang berada di pohon jeruk. Lalu kita juga menemukan ikan-ikan kecil yang di dalam pot-pot bunga atau hewan-hewan kecil. Ekosistem darat yang selanjutnya yaitu ekosistem darat alami. Di sini kita di hutan sebagai ekosistem darat alami bukan hanya sekedar kumpulan pohon, tetapi merupakan jantung kehidupan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Di dalam hutan kita menemukan berbagai spesies tumbuhan seperti pohon besar, semak-semak, dan tanaman herbal yang semuanya memiliki peran penting dalam ekosistem. Selain itu, hutan menjadi habitat bagi berbagai hewan, mulai dari mamalia, rusa, monyet, serigala, hingga burung seperti elang, burung hantu, dan banyak spesies kecil seperti tikus dan kelinci. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan semut juga berperan krusial dalam penyerbukan dan penguraian. Nah, mikroorganisme termasuk bakteri dan jamur mendukung proses dekomposisi yang membantu mengembalikan nutrisi ke tanah. Dengan berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi, hutan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, menyediakan oksigen, dan mendukung kehidupan di bumi. Melalui proses ekologis yang kompleks, hutan memberi banyak manfaat bagi manusia, termasuk sumber makanan, obat-obatan, dan bahan baku. Hari ini cuacanya cukup sangat terik, yaitu sampai 31 derajat, dan
anginnya sepoi-sepoi dan tanahnya subur. Contoh mikroorganisme berupa jamur, terus ini ada rayap yang menempel di pohon. Di sini kita juga menemukan sarang burung di pohon jambu dan sudah menetas telurnya. Ada kepik abu juga di sini. Lalu kita juga menemukan kaki seribu yang berada di pohon. Kita juga menemukan pohon pepaya ungu di sini. Dan di hutan kita juga menemukan pohon waru. Ada tanaman lempuyang juga. Dan itu tadi adalah beberapa komponen biotik abiotik di hutan. Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan taman, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi, atau yang disebut ekosistem interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.